Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yaqulu syekhuna al-alim al-allamah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ta'mimul badani bil ma'i fi ghuslil janabati. An Ali radhiyallahu anhu an sayyidina Ali radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka mawdi'a sya'ratin min jasadihi min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Qala Ali karramallahu wajhahu famin thamma adaitu sya'ani wa kana yajuzuhu. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ibnu Ahwab wa Abdullah ibn Ahmad. Ta'mimul badani bil ma', meratakan air yang sampai ke tubuh di ghuslil janabati, di saat mandi wajib. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka, siapa yang meninggalkan mawdhi'a sya'ratin, tempat walaupun hanya untuk satu bulu, satu rambut, min jasadihi, yang ada di tubuhnya, min janabatin, yang sedang junub, lam yaghsilha, yang dia tidak mandikan, fu'ila bihi kadza wa kadza, maka dia akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka, minan nar, di dalam api neraka, kadza wa kadza, itu untuk batasan suatu waktu. Allah akan menyiksanya dalam beberapa waktu di dalam api neraka. Siapa yang mandi wajib, lalu ada yang tidak basah, walaupun hanya seukuran satu helai bulu, satu helai rambut, maka akan Allah Ta'ala siksa di dalam api neraka. Qala Ali karramallahu wajhah, lalu Sayyidina Ali berkata, famin thamma, daripada sanalah, adaitu sya'ri, aku memusuhi itu maksudnya menghabiskan, sya'ri, rambut-rambutku. Jadi dikatakan Sayyidina Ali selalu mencukur habis, gundul rambutnya, karena khawatir akan tertinggal di saat mandi junub, akan tertinggal satu helai rambut di saat mandi junub. Wa kana yajuzuhu, nah beliau memotongnya habis. Ada yang mengatakan bukan digundul tapi tipis. Nah, ini hadis ini dhaif, sehingga banyak ulama yang tidak memakai hadis ini. Syekhuna mengatakan, dalam kitab fikih, apabila kita mengikuti fatwa Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fatwa Al-Hadithiyah, beliau ikhtiyar memakai hadis ini. Beliau katakan, untuk lelaki junub dan perempuan yang haid tidak boleh memotong kuku, mencabut bulu, ataupun memotong rambut. Kalaupun ada yang terpotong, maka diambil. Kalau junub, langsung dibasahi saja, niat mandi wajib, tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan haid tidak bisa niat mandi wajib, mesti kena simpan rambutnya. Ini satu pendapat, tapi pendapat ini dianggap lemah di dalam fikih mazhab Syafi'i dan juga di dalam fikih mazhab-mazhab yang lain. Syekhuna mengatakan, kalau untuk wanita haid, maka kata beliau, karena waktu haid itu terlampau panjang dan terlampau susah, maka silahkan saja memotong rambut dan juga memotong kuku. Tapi kalau untuk junub itu hanya sebentar saja, sampai menunggu waktu sholat saja junub itu. Maka untuk yang junub, kata beliau, usahakan untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Jadi ulama mengatakan, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa apabila ada satu di antara tubuh kita yang tidak terbasuh di saat mandi wajib, maka Allah akan menyiksa.
Nah, diperkuat oleh makna hadis ketika Rasulullah melewati 2 buah kubur. Itu hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah melewati 2 kuburan. Dalam satu riwayat jadidaini yang masih baru. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah 2 kubur ini disiksa dalam perkara yang besar. Amma ahaduhuma fa innahu yamshi bin namimah. Satu kubur penghuninya yang berkubur di situ kemana-mana berjalan dia namimah. Namimah itu adu asah, adu domba. Itu sebut apa? Adu domba. Wa amal akhar fa innahu la yastanzihu minal baul. Riwayat lain la yastabri'u minal baul. Adapun yang satunya dia tidak hati-hati di saat buang air kecil. Ulama mengatakan tidak hati-hati di saat buang air kecil, dia bukan sengaja, dia tidak sengaja air kecil tersebut, najis tersebut terkena pakaiannya lalu dia sholatnya tidak diterima. Maka disiksa oleh Allah. Nah, maka orang yang junub juga kalau dia mandi tidak hati-hati, lalu ada yang tertinggal, maka juga akan disiksa oleh Allah. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Ulama lain yang mengatakan Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita dah berusaha lalu ada tertinggal sedikit saja yang kita tidak tahu, insya Allah ma'fu saja. Akan tapi ulama mengatakan ibadah yang dilakukan tidak berpahala. Imam Suyuti di dalam kitab Bastul Qab menyatakan, seandainya kita sholat bersama imam, sholat berjamaah, ternyata imamnya tidak berwudu, kita yang sholat berjamaah di belakangnya dapat pahala apa tidak? Imam Suyuti mengatakan tidak dapat pahala. Ini pendapat Imam Suyuti. Ulama lain mengatakan dapat pahala, tapi bukan pahala sholat berjamaah. Nah, jadi ketika kita junub, laki-laki junub, perempuan bisa junub, bisa haid, bisa nifas, maka usahakan bulu-bulu rambut dan juga kuku termasuk kulit apa namanya. Bahkan ada sebagian ulama yang juga menginginkan apa saja bahagian yang ada di tubuh kita. Misal jerawat sebut apa sih? Kita pecah saat junub. Itu ada kulit yang terikut di situ, itu kulit yang junub yang terbawa. Darah yang di saat itu darah junub yang sedang terbawa. Ada yang mengatakan sampai ke situ, tetapi itu terlalu jauh. Jadi dilihat saja. Macam apa yang dikatakan oleh ulama lah kalau di dalam kitab-kitab, dalam kitab Allahumma shalli ala ta'limul muta'allim dan kitab Hasyiah Bajuri dikatakan janganlah memotong kuku di malam hari. Bila memotong kuku malam hari maka dapat ini. Jangan potong kuku hari Selasa, hari Sabtu. Siapa yang memotong kuku hari anu maka akan ditimpa penyakit anu. Nah, itu bagaimana? Ulama mengatakan ini tajribah. Tajribah itu pengalaman. Kan tetapi bukan mesti. Kalau memang kuku udah panjang, kalau ada orang yang bila kuku panjang badan dia gatal. Kuku panjang bila kena ini memang kena digaruk terus. Ada yang seperti itu. Yang seperti ini kalau menunggu hari Jumat, sunnahnya potong kuku itu hari Jumat. Yang walaupun hadis musalsalnya hari Kamis, tapi ulama yang meriwayatkan hadis musalsal mengatakan potong kuku hari Kamis itu dhaif ya hadisnya. Bahkan yang mengatakan dhaif jiddan. Sunnahnya Jumat. Sunnahnya Jumat tuh hadisnya banyak. Hadis Sayyidina Anas, hadis Abdullah bin Umar, hadis Al-Imam Al-Asma'i itu dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, man qallama azbarahu yaumal jum'ah aminahullahu minal fakri abadan. Siapa yang potong kuku hari Jumat, Allah Ta'ala jaga dari kefakiran seumur hidupnya. Amalan aja mudah aja. Potong kuku hari Jumat. Itu salah satu amalan untuk menjadi orang kaya. Sanadnya hasan.
di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim. Jadi tak payah tunggu. Kalau memang sudah panjang, potong saja. Nah, juga saat haid misalkan potong saja. Yang walaupun kalau boleh kita tidak memotongnya, jangan dipotong. Kalaupun boleh kita simpan, nanti saat mandi wajib kita mandikan bersama. Al-ightisalu ma'an, mandi bersama. An Sayyidina Ali radhiyallahu an, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu yaghtasiluna min ina'in wahidin. Rasulullah dan istri-istrinya mandi di satu bekas saja, satu tempat air saja. Wala yaghtasilu ahaduhuma bi fadli sahibih, dan salah satu di antara mereka tidak mandi dengan air sisa daripada yang lain. Maknanya mereka mandi bersama. Dalam riwayat Rasulullah mandi bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu satu riwayat di dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain bersama Sayyidatuna Maimunah. Paling banyak riwayat dua ini. Aisyah Maimunah ini yang paling banyak. Ada pula riwayat lain kalau tak silap dengan Ummu Salamah. Nah, ini mandi bersama istri. Yang ada istri lah kan. Nah, yang tidak ada istri ya dengan kucing kah, tabarukan saja. Nah, kalau belum ada anak boleh. Kalau udah ada anak, masya Allah, apa tuh dalam pengalaman. Taufik masih boleh lah dalam beberapa masa. Nanti kalau udah ada anak, nah memang sudah tak boleh. Ini masa anak tak ada, atau masa anak berangkat sekolah boleh. Nah, kalau tak mandi bersama. Tak payah disyarah. Batal puasa. Tarawih jangan langsung. Insyaallah dah paham semua. Allah dari tarawih muka surat hukum salat tarawih 46, fadilah salat tarawih dan perintah Rasulullah SAW untuk kita melaksanakan salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Baihaqi dan juga Al-Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Hadis ini panjang sekali, dan ini kalau kita gunakan untuk ceramah Ramadan, ini masya Allah boleh sampai habis Ramadan, hadisnya belum habis lagi. Sebab panjang sekali hadis ini. Nah, saya ada satu buku judulnya Menggapai Jutaan Rahmat di Bulan Ramadan. Tapi belum dicetak dari buku tersebut. Nah, hadis ini dibahas panjang lebar di sana untuk beberapa masalah. Khatabana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, qad adhallakum syahrun azim. Kalian telah dijumpai, dilindungi oleh bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Ta'ala jadikan puasa di bulan tersebut wajib hukumnya. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan beribadah di malam harinya tatawuan itu disunnahkan. Jadi disebut qiyam, padahal qiyam lebih banyak maknanya untuk sholat. Sebab memang amal ibadah yang utama pada malam Ramadan itu adalah sholat, yang walaupun ini hanya menyebut salah satunya saja. Ada Quran, istighfar, sedekah, semuanya afdol di bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, siapa yang beribadah dengan satu kebaikan
kana kaman adda fardhatan fi masiwah. Maka seumpama melaksanakan satu kefarduan di bulan lainnya. Jadi kita bersedekah sunnah itu hukumnya sama dengan zakat pahalanya. Jadi sholat sunnah pahalanya sepahala sholat wajib. Pahala sholat sunnah diberi pahala sholat wajib. Pahala sedekah sunnah dibagi oleh Allah pahala sedekah wajib. Wa man adda fardhatan fihi, orang yang mengerjakan yang fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fardhatan fi masiwah, itu seperti yang mengerjakan 70 kali yang fardu di bulan lainnya. Nah, ini amalan yang dibalas 70 kali lipat ini. Kalau untuk hari biasa hanya pada hari Jumat saja. Hari Jumat dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan kebaikan akan dibalas 70 kali lipat. Nah, di bulan Ramadan bukan hari Jumat dibalas 70 kali lipat. Hari Jumat dikalikan lagi 70. Mananya 70 dikali ke bawah, dorok sini. Darab. 70 mananya 490 lipat. Masya Allah. Wa huwa syahrus sabar. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Nah, belajar sabar. Masya Allah. Tidur kurang, makan kurang, kan? Semua serba kurang. Tarawih pun kurang. Alhamdulillah. Orang semua 23. Kita Masya Allah 2 aja dengan 3 witir, 2 tarawih. Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Nah, inilah khususnya yang sudah menikah. Sudah menikah, bila di rumah, di suami nak minta buatkan apa, buatlah teh tarik. Istri belum pandai lagi buat teh tarik, istri pun marah-marah. Nah, kena sabar. Suami juga sama. Datang ke rumah istri masak, Masya Allah, asin luar biasa. Sebab istri pun puasa. Macam mana nak mencoba makanan tersebut? Dicoba pun kalau belum ahli ya Masya Allah. Nah, macam itu dah rasanya. Kena sabar. Ini so'im, sabar. Kenapa? Bulan Ramadan. Wa syahrul muwasat, bulan banyak berbagi. Berbagi itu maknanya memberi, menderma orang lain. Nah, menderma macam-macam cara. Kalau kita di sini yang buka puasa, kita tengok di situ donat, lepas itu apa lagi tadi itu? Jadi dengan satu yang kuning tuh. Sebut apa di sini? Puding. Ah, puding bukan. Itu di sini puding namanya. Kuning jagung. Kita Masya Allah tengok yang kuning itu ya Allah. Nah, kita terliur-liur dah. Tapi bila kita ingat kawan kita di sebelah pun dah kita tampak mata dia satu arah saja. Tidak berpandang kepada yang lain lagi. Tengok aja. Kita pun muasab kita bagi. Kita ambil, tak apa. Ambil semua, tak apa. Bawa balik. Tengok. Itulah bulan berbagi. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, bulan ditambahnya rezeki seorang mukmin. Memang betul. Betul. Jadi di Indonesia dikatakan belanja bulan Ramadan ini naik dalam 200%. Yang biasa habis dalam 2-3 ribu ringgit, yang ini bisa habis sampai 9 ribu. Sebab apa? Banyak. Rezeki mukmin ditambah, kita mengeluarkan pun banyak, sebab rezeki kita menjadi banyak. Orang yang tempat kita belanja beli barang apa semua pun dia dapat rezeki yang banyak. Jual apa saja bulan Ramadan ini Masya Allah, semua orang beli. Orang beli yang walaupun rasanya tengok sirap Bandung, kita minum warna aja merah, rasa tak ada. Tapi itulah dikatakan seandainya gunung itu tampak macam makanan, kita pun ingin memakan gunung. Itu Ramadan.
Tapi bila kita dah merasakan 1-2 aja kita makan, dah kenyang perut, kita berhenti. Tengok durian, ya Allah, durian dengan kulit-kulitnya kita nak makan. Tapi bila kita dah memakan, tuh Masya Allah, memang habis dah dengan kulitnya, lezat. Itulah rezeki mukmin ditambah. Bulan hari, kalau bulan Ramadan nih banyak makanan-makanan yang tidak ada, hanya bulan Ramadan saja ada, ya kan? Kalau bukan bulan Ramadan memang kita tak akan termakan, sebab kita tak bisa beli, tak mampu nak beli. Duduklah dekat surau banyak situ. Surau mana yang paling banyak makanan, paling banyak jemaahnya. Jadi apa-apa yang tidak ada di bulan lain ada di bulan Ramadan. Man fattara fihi shaiman, siapa yang memberikan makanan minuman buka puasa kepada orang lain, kana lahu maghfiratan lidzunubih, itu akan menjadi pengampun bagi dosanya. Sedekah itu mengampunkan dosa. Di bulan Ramadan sedekah sedikit juga mengampunkan dosa, bahkan lebih banyak lagi. Ulama mengatakan, itu di hadis di bawahnya nanti, wa itqa raqabatihi minan nar, akan menjadi ibadah yang akan membuat dirinya merdeka daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia pun mendapatkan pahala seperti pahala orang yang buka puasa daripada makanan yang dia berikan, min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un, tanpa kurang sedikit pun pahalanya. Qulna, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim, bukan semua kami memiliki makanan yang boleh dibagikan kepada orang yang puasa. Kami pun ingin ada orang lain yang membukakan kami puasa. Kata para sahabat, sahabat semuanya miskin, hanya orang-orang tertentu saja yang kaya. Ini awal-awal masa keislaman. Itu dikatakan dalam hadis Sayyidina Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, tidak ada makanan bagi kami, kata Sayyidina Amr bin As, kecuali kurma yang disimpan di bawah ketiak Bilal. Kurma itu kecil, supaya mungkin peti ais tak ada, diletakkanlah di bawah ketiak Bilal. Tapi maknanya bukan diletak di dalam situ, bukan. Ada bag, Bilal letak di sini. Kalau diletak di situ, Masya Allah, jadi tapai atau tapai. Tuan Haji belum pernah tengok lagi kurma jadi tapai. Tapi bila diletak di dalam situ memang asli confirm jadi kurma beracun. Itu di zaman Rasulullah tidak pernah kenyang 2 kali dalam 1 hari. Sahabat yang lain pun sama. Abu Hurairah kelaparan itu macam orang yang kena penyakit epilepsi, itu apa ya? Yang disebut gila babi. Bila kita mau kotoran dia langsung hitam. Sawan. Itu Abu Hurairah dikatakan sampai saking kelaparannya. Jadi kata sahabat, kami tidak mampu untuk memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, tapi kami ingin pahalanya dapat. Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Mereka pun bertanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza tsawab. Allah Taala akan memberikan pahala ini, man fattara shaiman, bagi orang yang membukakan orang lain berpuasa, ala mal qatila banin, walaupun hanya dengan seteguk susu. Nah, dari sini ulama ada yang berpendapat kalau kurma tidak ada, kalau air putih tidak ada susu, maka sunnah dengan susu berbukanya. Au tamratin, atau sebiji kurma, au syarbatin min ma'in, atau seteguk air kosong. Semuanya kita bagi itu saja dapat pahala. Nah, jadi kalau Tuan Haji nak bersedekah, beli saja air kosong, insya Allah banyak pahala. Dan murah kan, air kosong itu nah, kalau nak murah lagi ambil ya di bawah. Kita cari kawan bagi satu-satu. Air mana nih, Masya Allah, macam jus kurma warnanya.
tapi rasa tak manis. Air di bawah tuh dekat cuci sendal. Itu dapat pahala. Itu dapat pahala tapi tak nak keluar duit. Ini dikatakan ada ulama yang mengatakan untuk makanan yang pertama, tapi ulama lain mengatakan untuk makanan yang dimakan di saat berbuka, walaupun bukan yang pertama. Jadi kalau yang pertama maknanya kita sedekah kurma insya Allah confirm akan dimakan oleh orang lain pertama kali. Akan tetapi kalau melihat hadis-hadis yang lain, siapa yang memberi makan sampai kenyang dikatakan maknanya makanan-makanan yang lain pun juga sama. Yang dimakan awal di waktu buka puasa itu akan dapat pahala yang pertama, diampuni dosanya, maghfiratan lidzunubihi. Kemudian yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, akan dimerdekakan dirinya daripada api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ajan min ajrihi syai'un, dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Misal kita bagi kurma lalu dimakan oleh semua orang yang ada di daurah Syekhuna ini. Mananya ada dalam 150, 200 dengan santri tambah akhwat. Maka pahala orang yang bersedekah kurma tadi dapat pahala 200 orang. Satu hari puasa 200 orang. Masya Allah. Memang kena sedekah lah besok nih. Ini bagi yang ada rezeki lebih, insya Allah Allah Ta'ala balas langsung. Allah Ta'ala akan bayar. Dan kata oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, malu Allah berhutang kepada hambanya. Allah Ta'ala malu ketika hambanya memberi seseorang secara cash, lalu Allah Ta'ala bayar secara lambat. Allah Ta'ala akan bayar juga secara cash. Waman asba'a shaiman, siapa yang membuat orang yang berbuka tadi kenyang. Nah tadi hanya setakat dia membatalkan puasa saja, dia berbuka saja. Ini sudah dapat 3 pahala. Kalau sampai kenyang, ada pahala lagi Allah Ta'ala tambahkan. Waman asba'a shaiman saqahullahu min haudhi, Allah Ta'ala akan berikan minuman daripada telaga Kausarku, syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Di dalam padang mahsyar nanti, di masa orang semua kehausan, Allah Ta'ala berikan dia minuman sampai dia tidak lagi kehausan hingga dia masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita rezeki yang lebih sehingga kita bisa bersedekah dan menderma di bulan Ramadan. Amin. Tak mesti tahun ini, tahun akan datang bila umur kita panjang. Tapi bagusnya tahun inilah. Kalau ada rezeki. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan itu awalnya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah keampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan terakhirnya adalah dimerdekakan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi, siapa yang meringankan pekerjaan daripada orang yang menjadi budak sahayanya, atau kalau kita bos, bawahan kita, karyawan kita kurangkan kerjanya sedikit, wa faradallahu lahu wa ataqahu minan nar, Allah Ta'ala ampuni dosanya dan Allah Ta'ala merdekakan dirinya dari api neraka. Dalam hadis sahih disebutkan, inna lillahi fi kulli fitratin min yaumin fi yaumin min ayyami Ramadan alfu alfi utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah pada setiap masa berbuka puasa, setiap hari di bulan Ramadan memerdekakan 1 juta orang. 1 juta orang Allah Ta'ala merdekakan setiap hari di bulan Ramadan. 30 hari Ramadan maknanya berapa? 30 juta. Dan pada malam hari raya Allah Ta'ala merdekakan sebanyak yang sudah Allah Ta'ala merdekakan.
Kalau Allah Ta'ala merdekakan 30 juta, malam hari raya Allah Ta'ala merdekakan lagi 30 juta. Maknanya 60 juta orang. Kaum muslimin di dunia ini ada berapa? 1 miliar 1,5. Oke. 1 tahun 6 juta 60 juta. Kalau 10 tahun 600 juta. 30 tahun 30 tahun berarti 1,8. Mestinya kita semua ini dan merdeka. Akan tetapi Allah Ta'ala bagi kalau macam main game tuh ada nilai. Jadi siapa yang beribadah maknanya dia mentop up. Dia macam top up, kita ibadah tarawih 23 rakaat tambah top up kita. Bila nilai kita ini sampai kepada derajat boleh dimerdekakan daripada api neraka, kita akan merdeka. Tapi bila tak sampai, tidak termasuk ke dalam yang 1 juta. Itulah di bulan Ramadan ini kita ingin kejar nilai tertinggi. Kita ingin kejar markah terhebat. Bila malam Lailatul Qadar kita beribadah, markah kita 1000. Allah Ta'ala kalikan 1000 bulan. Boleh tak sampai ke peringkat merdeka daripada api neraka? Kalau boleh, dia merdeka daripada api neraka. Kalau tak boleh, Allah Ta'ala bagi masing-masing. Oh, yang ini dapat kelebihan sebab markah dia tinggi, bersalaman dengan malaikat Jibril. Yang ini sebab markah dia tinggi, dibagi mudah menangis, lembut hati. Yang ini dibagi ini, yang ini dibagi ini. Masing-masing ada bahagiannya. Bulan Ramadan ini bulan untuk mentopak. Semakin banyak kita topak, semakin tinggi markah yang kita dapatkan. Wazada Hammamun fi riwayatih. Imam Hammam menambahkan riwayatnya. Fastaghfiru fihi min arba'i khisal. Maka perbanyaklah 4 pekerjaan. Khaslatani turduna biha rabbakum. 2 perkara kalian akan membuat Allah Ta'ala meridhai kalian. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara lagi mesti kalian lakukan, tidak boleh kalian tinggalkan. Ammal latani Fa'ammal khaslatani allatani turduna biha rabbakum. Adapun 2 perkara yang akan membuat Allah Ta'ala meridhai kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah. Maka syahadah menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Itulah makna syahadat. Beriman menyaksikan Allah Ta'ala ada dan berharap setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu tujuannya kepada keridhaan Allah. Fatastaghfiruna, dan membaca istighfar di bulan Ramadan. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan sebelum buka puasa, khususnya di saat kita akan menyuap makanan. Pada suapan pertama dikatakan waktu itulah doa paling mustajab. Inna lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Farhatun inda fitri, kesenangan, kebahagiaan di saat dia berbuka. Ulama mengatakan dengan dikabulkannya doanya. In likulli shaimin dakwatun mustajabatun inda fitri. Bagi setiap orang yang berpuasa ada doa mustajab di saat dia akan berbuka. Ulama mengatakan yaitu di saat azan dah berkumandang di surau luar sana itu azan dah. Kita di sini masih doa lagi. Kita ambil kurma. Di saat kita mengambil kurma sampai kurma tersebut ke mulut kita, itulah waktu doa mustajab. Saat itulah kita nak berdoa. Maka ambil terlambat sekali. Allah, kurma tulang terbang. Belum habis lagi doanya, balik lagi. Kawan pun bingung. Kawan nih baru puasa 1 hari dah macam ni. Ini kenapa? Doa terlalu panjang. Tak apa. Sebab waktu itu waktu doa
mustajab. Jadi waktu kita makan kurma itu pun kita dalam hati, oh, ya Allah, minta puasa saya yang hari ini diterima, bagi saya umur panjang supaya saya boleh berpuasa lagi besok, ya Allah. Minta ini, dakwatun mustajabatun. Bila di saat kita mengambil makanan sampai ke mulut kita. Jadi ingat, itu di dalam riwayat disebutkan di antara doa yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Umar adalah ya Allah, ya Allahumma ya wasi'an maghfirah. Ya wasi'an maghfirah. Riwayat lain membaca ya azim, ya azim, ya azim antal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Itu diriwayatkan di dalam kitab-kitab fikih istighfar. Wa amal latani la ghina lakum anhuma, adapun dua perkara yang kalian mesti melakukannya. Fatas'alunallahu al-jannah, maka mintalah surga, wa ta'uduna bihi minan nar, dan berlindung daripada api neraka. Sayyidatuna Aisyah dalam Sahih Bukhari bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku menjumpai malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca? Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini dibaca oleh para ulama selepas sholat tarawih. Sebab apa? Sebab sunnah membaca doa pada setiap selepas ibadah. Dan ini satu sunnah yang sangat banyak tertinggalkan, yaitu berdoa setelah buka puasa. Ini menempati posisi sama dengan berdoa setelah makan. Setelah makan kita baca alhamdulillah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis itu sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi. Panjang hadis tadi. Oke, apa hadisnya? Allah man labisa thawban jadidan, siapa yang memakai baju baru lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tuh, oke. Itu satu hadis pertama tentang pakaian. Yang kedua, riwayat tentang makan. Man at'ama syai'an, siapa yang memakan sesuatu. Riwayat lain, silat meminum susu. Lalu selepasnya membaca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Hadisnya sahih. Siapa yang selepas dia makan ataupun dia minum, dia mengucapkan alhamdulillah yang telah memberi aku makanan dan minuman tanpa aku berusaha, min ghairi haulin minni wala quwwah, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang telah lewat dan yang akan datang. Hadisnya sahih di dalam Sunan Abu Daud dan juga di dalam Sunan Tirmidzi. Sedikit lagi. Yang kedua, hadis yang kedua. Hadis itu dhaif tetapi diterima oleh ulama. Itu diterima oleh semua ulama salafi pun menerima hadis tersebut. Yang kedua, diampuni dosa yang telah lewat yang akan datang. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan salat, ini satu riwayat lain menyatakan beribadah pada malam bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tidak disebutkan malam ataupun siang, dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Itu Sahih Bukhari. Di dalam riwayat lain ada tambahan wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Kemudian man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, nah ini khusus malam saja ibadahnya. Kalau yang tadi malam dan juga siang, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Yang ketiga, kembali suci seperti baru dilahirkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah disebutkan, innallaha farada siyama Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladatu ummuh.
sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan aku menyunahkan sholat tarawih bagi kalian. Siapa yang puasa dan sholat dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka keluarlah dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, ulama mengatakan di sini yang disebut bukan diampuni tapi keluar. Jadi dosa itu, kalau kita melakukan dosa, akan masuk satu perbuatan buruk, akhlak sayyi'ah itu akan ada. Kita misalkan berbohong, berdusta, dosa apa tidak? Dosa. Maka akhlak kita akan berubah, akhlak kita akan bertambah buruk. Kita melakukan sesuatu perkara haram, mencuri dan sebagainya, maka akhlak kita akan buruk. Nah, orang yang beribadah iman muhtisaban akan keluar dosanya, bukan setakat dosanya diampuni, tapi akhlak sayyi'ah, nafsu lawwamah ammarah itu akan keluar. Yang dulu berdusta, suka memang kaki dusta, tapi bila dah berpuasa, beribadah imanan muhtisaban, hilang akhlak sayyi'ahnya. Inilah yang disebut dengan kharaja kayaumi waladathu ummuh. Keluar dosanya, bukan diampuni saja. Kalau diampuni, setakat diampuni, mungkin dia akan mengulangi dosa itu kembali. Tapi bilanya keluar, keinginan untuk melakukan dosa yang sudah dia lakukan itu pun juga akan Allah hilangkan. Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita, salat tarawih kita dan amal-amal ibadah kita yang lain. Nah, tadi kita dah tahu kelebihan bersedekah di bulan Ramadan, memberikan iftar untuk orang lain, memberikan minuman untuk orang lain, muasat mananya memberikan perkara-perkara baik lah di bilik kah, misal kita bagi minyak wangi, walaupun pakai minyak wangi itu makruh hukumnya di saat puasa. Nah, malam lah kita pakai, malam tarawih kita bagi minyak wangi. Kawan sebelah ada 3 benda dalam hadis itu, salah satu layurat, 3 benda yang tak patut untuk ditolak. Yang pertama minyak wangi, walaupun kita tahu baunya kita tak suka. Macam saya jangan pakai minyak wangi sebab bila istri saya tak suka dengan minyak wangi, bau-bau tertentu saja dia sebab. Kita beli yang bagus dah, kita pakai dia tak suka. Nah, kita beli yang murah lagi dia tak suka. Nah, kita tahu kalau kita pakai ini bau ini masya Allah, orang cium macam tercekik. Kan ada ambar, tahu ambar yang kuning pekat tuh. Itu masya Allah, dia berdiri di sini, jin iblis berkumpul di belakang sana. Sebab bau itu masya Allah, bila kita masuk kereta memang pom-pom macam kelai, tahu kelai yang orang makan obat narkoba itu yang disebut mabuk lah. Sebab bau itu masya Allah, minyak wangi cium macam minyak wangi, cium lagi macam petrol, cium lagi bukan. Nah, itulah. Walaupun kita tahu, tapi tak patut untuk ditolak. Salah satu la yurat, ada 3 yang tidak patut ditolak. Yang pertama at-tibu, minyak wangi. Yang kedua al-wisadah, bantal. Bantal itu tempat duduk. Bantal dulu untuk penyendal macam ni. Nah, orang pergi Ustaz, tempat duduk Ustaz, duduk Ustaz. Diletakkan, bagus, dihamparkan. Duduk Ustaz, kita duduk di situ. Itu salah satu yang tidak patut ditolak. Yang ketiga, ana lupa. Yang ketiga itu apa? Untuk nanti ingat lagi. Sebab dah tengah malam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu